Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat Selasa 18 April 2023 dengan judul Menjalani Kehidupan yang Berpusat kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami akan memulai penyembahan kami kepadamu melalui pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Urapilah kami semuanya supaya kami mengerti, dan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami supaya boleh melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami lebih setia kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di zaman konsumerisme, ketika nilai-nilai sekuler telah menjadikan diri sendiri sebagai pusat, panggilan surga adalah untuk berpaling dari tirani yang berpusat pada diri sendiri dan belenggu meninggalkan diri sendiri, dan menggantikannya dengan Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Bagi beberapa orang, uang adalah pusat kehidupan mereka. Untuk orang lain, kesenangan dan kekuasaan. Yang lain mungkin olahraga, musik, atau hiburan. Pekabaran Kitab Wahyu adalah satu seruan yang jelas untuk takut, menghormati, dan memuliakan Allah sebagai pusat kehidupan yang sejati. Bacalah Matius 6 ayat 33, Kolose 3 ayat 1 dan 2, dan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kolose 3 ayat 1 dan 2, ayat 1-nya, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Ayat 2, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Apakah yang ayat-ayat ini sampaikan kepada kita mengenai menjadikan Allah pusat sejati kehidupan kita? Masalah utama dalam konflik terakhir bumi adalah pertempuran dalam pikiran. Itu benar-benar sebuah bentuk kesetiaan, otoritas, dan komitmen terhadap kehendak Allah. Peperangan terakhir dalam pertentangan besar adalah antara baik dan jahat yang mengendalikan pikiran kita. Rasul Paulus memberikan kita nasihat ini. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Pikiran adalah benteng kebenaran kita, keberadaan kita. Itu adalah mata air dari tindakan kita. Kata "hendaklah" berarti
mengizinkan atau memutuskan, itu berbicara tentang sebuah tindakan dari kehendak Allah. Pilihan untuk memiliki pikiran Kristus adalah keputusan untuk mengizinkan Yesus membentuk pemikiran kita dengan hal-hal yang kekal. Tindakan kita mengungkapkan di mana proses berpikir kita berada. Takut akan Tuhan berarti menjadikannya yang pertama dalam hidup kita. Pikirkan tentang betapa mudahnya mengendalikan pikiran Anda. Setidaknya ketika Anda sadar bahwa Anda perlu mengendalikannya. Seringkali masalahnya adalah bahwa kecuali kita melakukan upaya sadar untuk memikirkan hal-hal yang benar, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita yang jatuh dan berdosa sebagaimana adanya secara alami akan cenderung ke arah hal-hal dasar perkara dari dunia. Oleh karena itu, kita perlu, seperti yang Paulus katakan, agar dengan sengaja dan dengan hati-hati memilih, menggunakan karunia kudus kehendak bebas untuk memikirkan hal-hal surgawi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Bagaimanakah kita belajar untuk melakukan apa yang Paulus katakan di sini? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan doa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih firman Tuhan malam ini yang sungguh ajaib. Tuhan mau kami memikirkan hal-hal yang terbaik, sebagaimana Tuhan adalah baik. Biarlah dengan demikian, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami pun menang di dalam hal memikirkan yang baik, supaya dengan demikian menjadi pegangan kami di dalam berbuat hal-hal yang baik juga. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi seluruh pemirsa. Biarlah Tuhan juga tuntun dan berkati mereka, supaya kami bersama-sama melakukan kehendak-Mu dan bersama-sama menantikan kedatangan-Mu itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.